Bab 2106. Sesampainya di bagian dalam istana, tidak disangka di sini sangat hangat, seperti rumah yang megah, tapi tetap tidak kehilangan kehangatan. Di tembok, tergantung sebuah foto keluarga yang besar. Di dalam foto itu, ada banyak orang. Paling tengah adalah raja, lalu di sekitarnya penuh dengan putra-putri dan cucu-cucu. Di dalam foto itu, Dewi melihat Willy sewaktu muda. Sangat mirip dengan sekarang. Hanya saja saat itu dia masih belum lumpuh. Tatapan matanya juga sangat bersinar. Matanya yang berwarna biru terlihat seperti bintang yang bersinar terang di langit. Dia bersandar di samping raja. Senyum di wajahnya sangat polos. Bisa terlihat dirinya saat itu sangat bahagia. Bagaimanapun juga, orang tuanya berdiri di sampingnya dalam kondisi baik-baik saja. Saat masih kecil, malah berharap cepat besar. Tiba-tiba Willy mendesah. Sungguh bodoh. Orang memang akan bertumbuh besar. Tiba-tiba terdengar suara yang berwibawa. Dewi menoleh. Ternyata raja ini sama seperti di televisi. Terlihat penuh welas asih. Juga sangat ramah. Yang mulia, Willy membungkuk dan menundukkan kepala untuk memberi hormat. Dengan nada sopan, Dewi juga menundukkan kepala untuk memberi hormat. Selamat datang, Tabib Dewi. Raja menatap Dewi dalam-dalam. Kemudian berkata pada Willy, "Willy, bersikaplah seperti dulu. Panggil kakek saja. Tidak perlu begitu asing." "Baik, kakek." Willy mengangguk. "Duduklah." Raja menyuruh mereka duduk. Dewi juga tidak sungkan. Dia langsung duduk di sofa. Para pelayan istana menyajikan kue dan teh hitam ala Eropa. Lalu diam-diam menyingkir ke samping. Frankie berdiri di belakang raja, sambil menundukkan kepala dan tidak bicara. "Kemarin subuh Robin datang ke istana untuk melaporkan beberapa hal. Sekarang aku ingin mengklarifikasinya dengan kalian." Raja membuat sebuah gerakan tangan. Seorang wanita parubaya yang berpenampilan seperti sekretaris membawa sebuah pena perekam. Dia memberi hormat terlebih dahulu pada Raja dan Willy. Kemudian mulai memutar rekaman itu. Ini adalah suara Robin saat melapor pada Raja. Pertama-tama, Robin berkata bahwa penyakit lama Willy kembali kambuh setelah kembali ke kastel. Lalu mengatakan bahwa Willy mengundang seorang tabib yang sangat hebat ke kastel untuk memeriksa dan mengobatinya. Tabib memeriksa bahwa dia terkena racun. Kemudian menemukan bahwa sumber air di seluruh kastel sudah diracuni oleh seseorang. Minyak esensi milik Pangeran Willy juga beracun. Robin juga membawa sampel air dan minyak esensi yang beracun untuk diperiksa. Dalam seluruh proses ini, perkataan Robin memiliki bukti. Namun, dia tidak mengungkit masalah lain. Juga tidak mengatakan tersangka yang dicurigai. Bahkan tidak mengungkit masalah Willy menerima penindasan lain selama beberapa tahun ini. Di tengah-tengah, Raja menanyakan beberapa pertanyaan. Selain itu, dia tidak memberikan pendapat apapun. Sebaliknya pada akhirnya, dia menyuruh Robin meminta tabib itu datang ke istana untuk menemuinya. Dia ingin menanyakan masalah ini secara langsung. Robin langsung panik, lalu buru-buru menolak. Kalau dia tidak menolak, itu masih baik-baik saja. Begitu menolak, Raja pun mencurigai tujuannya. Saat ini, barulah Robin mengungkapkan identitas Dewi yang lain. Mendengar hasil rekaman ini, semuanya sama dengan perkataan Robin. Tidak ada masalah atau permainan kata-kata. Hanya saja, belakangan semua fokus Raja malah berpusat pada hubungan Lorenzo dan Dewi. Mengenai perkataan Robin di awal, Raja hampir tidak merespon. Namun, begitu mendengar bahwa Dewi adalah tunangan Lorenzo, Raja pun langsung mengajukan pertanyaan. Apa kabar ini benar? Apa Lorenzo sendiri yang mengakui secara resmi bahwa Dewi adalah tunangannya? Robin menjawab, "Ya, dengan yakin." Bahkan masih mengatakan beberapa hal mengenai hubungan Lorenzo dan Dewi. Terhadap hal ini, Raja malah bertanya dengan sangat detail. Berulang kali memastikan apa Lorenzo serius terhadap Dewi. Juga bertanya apa ada kemungkinan mereka menikah. Saat ini, barulah dia rileks. Lalu berkata nanti akan menghubungi Willy secara langsung dan mengurus kasus ini. Mendengar hal ini, tak peduli betapa polos dan bodohnya Dewi, dia juga bisa mengerti kehebatan relasi di dalamnya. Daripada masalah Willy dicelakai atau tidak, Raja lebih peduli terhadap relasi dengan Lorenzo. Bab 2107.
Ini juga berarti, di dalam hati raja, peluang dalam bisnis dan koneksi lebih penting daripada nyawa Willy dan 80-an orang di kastel. Saat melihat kenyataan yang jelas ini, Dewi semakin kasihan pada Willy. Tiba-tiba dia bisa mengerti. Willy menahan diri selama beberapa tahun ini bukan karena dia lemah dan tak berdaya, melainkan karena dia tahu, tidak peduli bagaimana berjuang, juga tidak akan ada hasilnya. Meskipun sekarang ada bahayanya, nyawa 80-an orang di kastel juga tidak bisa digantikan dengan kesempatan untuk melakukan penyelidikan. Seluruh harapan malah fokus pada hubungan pribadi antara Dewi dan Lorenzo. Betapa tidak masuk akalnya hal ini. Hal yang paling penting adalah raja bisa secara terang-terangan memutar rekaman ini di depan Willy dan Dewi, menunjukkan bahwa dia sama sekali tidak merasa ada masalah. Detik ini, tiba-tiba Dewi mengerti mengapa gurunya berulang kali berpesan agar jangan berinteraksi dengan dunia politik dan keluarga kerajaan. Selesai memutar rekaman itu, raja langsung bertanya, "Willy, apa kamu yang memerintahkan Robin untuk datang mencariku?" "Bukan," Willy berkata pelan. "Tapi, aku akan bertanggung jawab terhadap segala kata dan perbuatannya." "Bagus. Sangat bertanggung jawab." Raja tersenyum. "Itu berarti kamu sengaja menyuruhnya berbohong." "Robin tidak berbohong," Willy buru-buru menjelaskan. "Sumber air di kastel memang diracuni orang. Minyak esensi juga beracun. Identitas tabib Dewi juga benar." Raja langsung bertanya. Willy sedikit tertegun. Dia menatap Dewi dengan rumit, tidak tahu harus bagaimana menjelaskannya. "Identitas mana yang ingin Yang Mulia tanyakan?" Dewi balik bertanya. "Identitasku sebagai tabib atau statusku sebagai tunangan Lorenzo?" Aura Dewi saat berbicara sama sekali tidak seperti berbicara dengan seorang raja. Sebaliknya, seperti berargumen dengan seseorang yang memiliki level yang sama dengannya. Sama sekali tidak takut dan mengalah. Raja sedikit terkejut melihat aura Dewi. Setelah diam beberapa detik, barulah dia menjawab. "Di dunia luar, tidak dapat ditemukan informasi konkret mengenai tabib dewa. Sampai subuh ini, juga belum ada informasi mengenai tunangan Tuan Lorenzo. Namun, sekarang sudah ada." Perkataan ini penuh makna. Ini benar juga. Identitas tabib dewa selalu dirahasiakan. Meskipun raja juga belum tentu bisa memastikan identitasnya sepenuhnya. Sebelumnya, raja tidak curiga, karena dia merasa identitasnya ini tidak penting. Dia lebih peduli terhadap hubungan Dewi dan Lorenzo. Namun, mendengar kata ini, Dewi yang selalu bersikap arogan malah semakin emosi. "Mengenai aku tunangan Lorenzo atau bukan, apa dengan hal ini?" "Dewi," Willy buru-buru memegang tangan Dewi, lalu mengingatkan dengan pelan. "Jangan emosional. Bicaralah baik-baik. Apa kataku salah?" Dewi sungguh tidak bisa menahan diri. "Raja, mohon jawab pertanyaanku." "Lancang." Frankie buru-buru menegur. "Tidak boleh kurang ajar terhadap Yang Mulia." "Sudahlah." Raja tidak mempedulikan sikap Dewi, malah tertawa. "Melihat sifatmu, termasuk caramu bicara, memang sangat mirip dengan Tuan Lorenzo." "Siapa yang mau mirip dengan bajingan itu?" Dewi langsung bicara. "Dewi." Willy menjadi panik. Melihat Willy sangat panik, Dewi pun sedikit menahan diri, lalu mengubah kata-katanya. "Yang Mulia, sumber air di kastel Willy diracuni orang. Ini berkaitan dengan nyawa 80-an orang. Dilihat dari segi publik, Anda adalah Yang Mulia. Seharusnya memberikan keadilan bagi mereka. Dari segi pribadi, Anda adalah kakek Willy. Semakin harus melindunginya dan membelanya. Saat genting seperti ini, seharusnya Anda memberikan perintah untuk memeriksa masalah ini sampai tuntas, mencari pelaku sebenarnya, dan memberikan hukuman berat, malah bukan fokus pada masalah yang tidak berkaitan. Saya pasti akan memeriksa masalah ini sampai tuntas." Raja tersenyum. Jika sungguh-sungguh ada orang yang meracuni dan ingin mencelakai Willy, serta orang-orang di dalam kastel, aku pasti tidak akan diam saja. Tapi, aku juga tidak bisa mengizinkan ada orang yang memanfaatkan orang lain untuk mencapai tujuan tersembunyinya. Bab 2108. Pernyataan yang diucapkan oleh Raja Denmark terdengar sangat berwibawa dan tegas. Dalam sekejap, suasana menjadi tegang. Dewi, yang selalu tidak terkendali,
juga tercengang. Dia tanpa sadar menatap Willy. Sebuah tebakan yang berani tiba-tiba muncul di benaknya. Mungkinkah, Yang Mulia? Willy mendongak menatap Raja Denmark, dan berkata dengan nada yang tidak rendah hati, juga tidak sombong. Aku berani berkata, bahwa aku tidak pernah memiliki rahasia tersembunyi. Juga tidak punya nyali untuk memanfaatkan orang lain, terutama El. Kalau Raja Denmark menyindirnya secara diam-diam, maka tindakan Willy ini merupakan jawaban yang terus terang. Kalau begitu katakan padaku, apa Robin berbohong? Raja Denmark menyipitkan mata dan menatap Willy dengan pandangan yang rumit. Dari rekaman yang baru saja ku dengar, Robin mengatakan yang sebenarnya dan tidak berbohong sepatah kata pun. Jawab Willy tanpa keraguan. Benarkah? Tapi Raja Denmark merasa sedikit ragu. Bukankah hanya sebuah status sebagai tunangan? Biar aku yang menjawab. Dewi akhirnya tidak tahan lagi. Sebelum jam 4 pagi ini, aku masih tunangannya Lorenzo. Tapi lewat jam 4 sudah bukan lagi, karena kami sudah putus. Lalu, pagi ini media mengumumkan pertunangan Lorenzo dan Juliana. Sesederhana itu. Frankie benar-benar tercengang. Begitu sembarangan. Kenapa tiba-tiba putus? Willy bertanya dengan suara rendah. Apa karena aku tidak ada hubungannya denganmu? Dia sendiri yang menggila. Dewi sangat marah. Robin tidak berbohong. Willy juga tidak berbohong. Meskipun aku tidak ingin terlibat, apalagi melibatkan Lorenzo karenaku. Tapi masalahnya telah sampai pada titik ini. Aku juga harus menjelaskannya dengan jelas. Pertama-tama, meskipun Willy dan aku adalah teman baik, tapi masalah dia yang telah diracuni orang berkali-kali adalah sebuah fakta. Sumber air kastel beracun juga fakta. Minyak esensi beracun juga fakta. Dia dan 83 orang lainnya di kastelnya semuanya terkena racun juga fakta. Ini semua adalah fakta yang tidak terbantahkan. Aku tidak mengerti latar belakang hubungan kalian yang rumit itu. Aku juga tidak mengerti permainan konspirasi apapun. Aku hanya tahu bahwa mereka yang mencelakai orang lain harus dihukum. Tidak peduli di negara atau dinasti mana mereka berada. Ini adalah aturan yang tidak bisa dihindari. Kenapa sampai di tempatmu justru menjadi sebuah tujuan yang tersembunyi? Apa mungkin Willy meracuni dirinya sendiri untuk menuduh orang lain? Apa mungkin penganiayaan dan penghinaan yang dideritanya beberapa tahun ini semuanya diarahkan dan dilakukan oleh dirinya sendiri? Apa mungkin dia yang mematahkan kakinya sendiri? Perkataan Dewi sedikit terdengar agresif. Seketika menekan momentum Raja Denmark. Mata Raja berkedip-kedip. Seolah-olah dia tidak berani menghadapi Willy. Memang, ini adalah fakta yang tidak terbantahkan. Bahkan jika Willy benar-benar menggunakan nama Lorenzo untuk menuntut, itu juga bisa dimengerti. Ada orang yang ingin membunuhnya terlebih dahulu. Masa dia tidak boleh melawan? Dia hanya tahu bahwa dia sendirian dan lemah. Bahkan jika dia dan lebih dari 80 orang di kastelnya kehilangan nyawa, itu tidak akan cukup untuk menarik perhatian. Juga tidak akan cukup untuk membuat Raja Denmark mengambil keputusan dan menghukum cucu-cucunya. Jadi, dia harus menemukan cara lain. Tapi, dia justru terus mempermasalahkan masalah ini. Itu hanya karena Willy tidak punya jalan keluar, tidak ada dukungan, dan tidak memiliki kualifikasi untuk mewarisi tahta. Jadi, bisa dikorbankan. Dewi, biarkan aku selesai berbicara. Dewi menyela Willy dan melanjutkan. Sama-sama kerabat sedarah. Aku tidak mengerti. Kenapa kamu memperlakukan Willy seperti ini? Apa karena orang tuanya sudah tiada dan kakinya lumpuh, jadi tidak ada nilai guna? Kamu, raut wajah Raja Denmark memucat karena marah, lancang. Dalam hatimu, seharusnya lebih jelas daripada yang lain kan? Dewi sama sekali tidak takut padanya dan melanjutkan. Baik dalam hal kemampuan dan karakter, Willy adalah yang terbaik. Tapi hanya karena kedua kakinya lumpuh, makanya kamu membuangnya. Kalau begitu, izinkan aku memberitahumu sekarang. Kakinya dapat disembuhkan. Suatu hari nanti, dia akan kembali berdiri di depanmu dan membuktikan kepadamu bahwa tidak ada yang bisa mengalahkannya. Bab 2109. Kata-kata ini diucapkan dengan penuh semangat dan antusiasme. Willy mendongak menatap Dewi. Matanya memerah tanpa sadar. Dia telah diam-diam bertahan selama 20 tahun. Kata-kata yang tersimpan di dalam hatinya
yang tidak pernah berani ia ucapkan. Sekarang, Dewi telah berjanji untuknya. Dia tidak pernah tahu bahwa di dunia ini, ternyata ada orang yang sangat memahaminya. Dia bahkan tidak pernah menyangka bahwa dalam permasalahan saat ini yang begitu lemah, masih ada orang yang bersedia membelanya dengan sepenuh hati. Pada saat itu, Willy memandangi Dewi dan merasa bahwa dia adalah penyelamat dalam hidupnya, satu-satunya sinar cahaya di dunianya. Dialah yang memberi harapan, memberi tekad untuk bangkit berdiri lagi. Dan sekarang, dia juga memberi keberanian dan kekuatan untuk melawan takdir. Perkataannya agak mengancam. Biasanya Frankie pasti akan memarahi dan menghentikan. Raja Denmark juga akan marah dan meminta tentara untuk menahan Dewi keluar. Tapi, mereka tidak melakukannya. Frankie terpaku di tempatnya, sambil menatap Willy dengan kasihan. Matanya memerah tanpa sadar. Raja Denmark juga menundukkan kepalanya sedikit dan memikirkannya beberapa saat. Kemudian dia bertanya, "Kakinya, apa benar bisa disembuhkan?" "Aku menjaminnya dengan nyawaku," Dewi berjanji. Meskipun bukan untuk membuktikan keterampilan medisnya, dia tetap ingin membantu Willy. "Bagus, bagus sekali." Raja Denmark mengangguk dan memerintahkan Frankie, "Antar dia pulang dulu." "Baiklah." Frankie melangkah maju. "Silahkan tabib Dewi." Dewi menatap Willy dengan cemas. "Pergilah." Willy menatapnya dengan lembut. "Aku sebentar lagi akan kembali. Tidak apa-apa. Kalau ada bahaya, hubungi aku." Dewi meninggalkan kalimat itu, kemudian menatap Raja Denmark dalam-dalam, berbalik dan pergi. Ini, Raja Denmark sangat terkejut hingga dia tidak bisa berbicara. "Gadis kecil itu sedang mengancamku." Willy tidak dapat menahan tawanya. "Ini pertama kalinya aku melihat kakek seperti ini. Berani sekali gadis itu. Sungguh kelewatan." Raja Denmark meniup janggutnya dan menatap dengan marah. "Tadi aku sungguh terlalu sungkan. Seharusnya aku memasukkan ke penjara dan memberikan sedikit pelajaran." Karakternya memang seperti itu. Bahkan El pun takut padanya. Willy sambil tersenyum berkata, "Tapi, terhadap temannya, dia sangat setia kawan dan setia. Kemampuan medisnya juga sangat hebat." "Apa dia benar-benar tabib dewa?" Raja Denmark sampai sekarang masih ragu. "Benar sekali." Willy menjawab dengan sungguh-sungguh. "Aku tidak berani membohongimu. Pada usia yang begitu muda, sudah memiliki keterampilan medis yang begitu luar biasa." Raja Denmark ragu. Robin bilang, dia pernah menyelamatkan El. Jadi keduanya jatuh cinta pada usia muda. "Ya," Willy mengangguk. "Kemudian mereka dipisahkan. Dia telah mencarinya selama 7 tahun. Kalau perasaannya begitu dalam, bagaimana mungkin putus begitu saja? Dia bahkan mau menikahi orang lain." Raja Denmark menatap Willy dalam-dalam. "Apa jangan-jangan karena kamu?" Willy menundukkan kepalanya dan tidak berbicara. "Aku pernah memberitahu ayahmu sepatah kalimat, dan sekarang aku akan mengutarakan padamu." Raja Denmark mencondongkan tubuh ke depan dan berkata dengan sungguh-sungguh, "Kekuasaan selalu lebih penting daripada wanita." Willy tersentak dan menatap Raja Denmark dengan bingung. Perkataan itu berarti Raja Denmark telah memutuskan untuk memberikan kesempatan untuk memiliki kekuasaan. "Berapa lama kakimu akan sembuh?" Raja Denmark menunjuk kaki Willy. "Diperkirakan sekitar 3 bulan. Tapi masih perlu beberapa bulan masa pemulihan." "Artinya, dalam waktu sekitar setengah tahun kamu sudah bisa berdiri kembali." Raja Denmark menyela Willy. "Benar." "Ya." Meskipun Willy sedikit ragu, tapi dia masih mengangguk dengan tegas. Dia tahu bahwa Dewi telah memenangkan sebuah kesempatan untuknya. Jadi dia akan membahayakan nyawanya untuk mempertahankannya. Bab 2110. Bagus sekali. Raja Denmark mengangguk. Gadis itu benar. Dalam hal karakter dan kemampuan, kamu puluhan ribu kali lebih baik daripada sepupumu. Dalam lingkungan seperti itu, kamu dapat bertahan hingga sekarang. Bahkan mengembangkan perusahaan yang kamu dirikan sampai masuk ke 100 perusahaan besar di dunia. Juga bekerja sama dengan orang hebat seperti El. Ini sudah cukup untuk membuktikan kemampuanmu. Kalau kamu bisa berdiri kembali, maka tentu saja kamu adalah kandidat terbaik untuk meneruskan tahta." "Terima kasih, kakek. Jangan berterima kasih padaku begitu cepat." Raja Denmark menyelanya. "Aku punya sebuah tugas untukmu."
Dan aku hanya akan mempertimbangkannya jika kamu bisa menyelesaikannya. Baik, katakan saja. Frankie sendiri yang mengantar Dewi pulang. Saat melewati sudut koridor, dari depan ada beberapa pria muda dan tampan yang berjalan ke arahnya. Frankie menundukkan kepalanya untuk memberi hormat, dan mereka juga menanggapi dengan sopan. Dewi tampak tegas dan serius. Dia menatap mereka dengan dingin. Dia tahu bahwa mereka adalah sepupu yang sering menindas Willy. Semuanya tampak cukup rupawan, tetapi dalam diri mereka sudah mengakar karakter buruk yang suka menindas dengan kejam. Kalau bukan karena tidak ingin melibatkan Willy, dia benar-benar ingin memberi mereka pelajaran. Ini tabib hebat yang diundang Willy. Pangeran-pangeran itu memandang Dewi dengan mata yang tajam dan jahat. Bahkan ada salah satu dari mereka yang menatapnya dengan pandangan yang tidak senonoh dan genit. Dewi mengepalkan tinjunya, hampir saja memukul seseorang. Tapi Frankie sudah buru-buru mendesak para pangeran untuk pergi. Mereka masih menoleh dan melakukan gerakan provokatif pada Dewi. Dewi langsung mengambil sepatu di kakinya dan melemparnya. Plak! Sepatu itu mengenai dua orang di antara mereka. Para pangeran itu tercengang. Selama ini tidak ada yang berani memperlakukan mereka seperti itu. Kedua orang yang terkena lemparan sepatunya ingin bergegas maju untuk berdebat, tapi ditahan oleh yang lain. Ini adalah tempat yang mulia. Apa kalian sudah gila? Mereka sangat marah, sedangkan Dewi hanya tersenyum dingin, lalu pergi. Frankie sungguh terkejut. Dia cepat-cepat mengantar Dewi keluar dari istana. Setelah masuk ke dalam mobil, Frankie memandang Dewi yang duduk di kursi belakang dari kaca spion. Dirinya penuh keraguan. Gadis kecil ini terlihat biasa saja. Dari mana dia mendapatkan aura dan keberanian untuk tidak takut melawan siapapun? Sedangkan Dewi, dia sedang melihat ponselnya dengan sangat marah. Lorenzo masih belum membalas pesannya. Bajingan itu, sepertinya dia serius. Dia tidak benar-benar ingin bertunangan dengan Juliana kan? Saat dia sedang memikirkannya, Jasper menelepon. Dewi segera menjawabnya. Halo, Jasper. Nona Dewi, apa Nona baik-baik saja? Jasper bertanya dengan hati-hati. Lorenzo tahu bahwa Dewi masuk ke istana bersama Willy. Dia khawatir temperamen Dewi yang keras itu akan membuat Raja marah dan menimbulkan masalah. Dan akan ada waktu penyerangan saat mereka menerima pesan. Jadi dia meminta Jasper menelepon untuk menanyakan situasinya. Aku masih hidup, tidak akan mati. Dewi berkata dengan marah. Apa Lorenzo yang memintamu menelepon? Ini, Jasper menatap Lorenzo dengan lemah. Lorenzo menggelengkan kepalanya. Jadi Jasper hanya bisa berkata, aku sendiri yang ingin menelepon. Bukankah Nona meneleponku sebelumnya? Aku pikir, mungkin ada sesuatu yang mendesak. Kamu sudah bisa diam sekarang. Dewi sudah sangat kesal. Sekarang aku bicara. Kamu dengarkan. Baik, Jasper tidak berani mengatakan lebih banyak. Sampaikan pada Lorenzo si bajingan itu. Setelah aku menyelesaikan urusan Willy di sini, aku akan segera terbang ke kota Snowy untuk menjelaskan padanya secara langsung. Kalau dia masih ingin putus, aku tidak akan mengganggunya. Tapi sebelum kita bertemu, dia sebaiknya menjaga kemurnian tubuhnya dengan baik, atau aku akan mengebirinya. Setelah selesai mengatakannya, Dewi langsung menutup telepon. Frankie tertegun dan membuka matanya lebar-lebar karena kaget. Dia mengerti bahwa panggilan telepon tadi itu dari pengikut terdekat Lorenzo, Jasper. Dewi memarahinya habis-habisan. Kemudian setelah selesai, dia mulai meninggalkan kata-kata kejam untuk mengancam Lorenzo. Lorenzo yang dirumorkan merupakan raja neraka yang haus darah, diancam seperti ini. Frankie tidak berani mempercayai telinganya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Ya. Terima kasih untuk semuanya yang sudah subscribe, like, dan komennya. Tunggu terus kelanjutannya, ya.